Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 4 mata kuliah psikiatri yang beranggotakan Khalifatul Mahiroh, Susanti, Ilva Nihlatika, Elisa Aprilia, dan Khotijah Amalia Riswanti akan mempresentasikan mengenai tema Post-Traumatic Stress Disorder. Untuk itu, mari kita lanjut ke materi yang pertama. Baik, untuk pembahasan yang pertama kita akan menjelaskan mengenai apa sih pengertian dari stres akut dan juga stres pasca trauma. Nah, jadi pengertian stres akut menurut Alpha 2003, stres akut yang berjangka waktu tidak lama merupakan reaksi segera terhadap ancaman yang secara umum diketahui sebagai respon untuk melawan ataupun menghindar. Nah, ancaman tersebut dapat berupa setiap situasi yang dialami, bahkan di bawah sadar, sebagai sesuatu yang dianggap berbahaya. Sedangkan stres pasca trauma yaitu merupakan reaksi maladaptif yang berkelanjutan terhadap suatu pengalaman traumatis. Nah, post traumatic stress disorder atau PTSD ini kemungkinan berlangsung berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan mungkin baru muncul setelah beberapa tahun setelah adanya pemaparan terhadap peristiwa-peristiwa yang traumatis. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai gejala pasca trauma stress disorder. Secara umum, gejala PTSD sendiri ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, merasakan kembali peristiwa traumatik tersebut atau re-experiencing symptom. Contohnya seperti mengalami mimpi buruk yang terus-menerus berulang, atau memiliki perasaan menderita yang kuat ketika teringat kembali peristiwa traumatik tersebut. Yang kedua yaitu menghindar atau avoidance symptom. Contohnya, sulit untuk mengingat kembali bagian penting dari peristiwa traumatik tersebut. Yang kedua, mengalami kesulitan untuk merasakan perasaan-perasaan positif seperti kesenangan, kebahagiaan, atau cinta ataupun kasih sayang. Yang ketiga yaitu hyperarousal symptom. Contohnya itu seperti sulit untuk tidur atau tidur tapi dengan gelisah, mudah atau lekas marah atau meledak-ledak. Yang selanjutnya, penyebab post-trauma stress disorder. PTSD ini dapat terjadi saat seseorang pernah mengalami, melihat, mendengarkan, atau mempelajari tentang suatu peristiwa yang melibatkan kematian, cedera serius, atau kekerasan seksual. Penyebab pasti PTSD belum diketahui, namun seperti kebanyakan masalah kesehatan mental, PTSD dapat disebabkan oleh kombinasi, yaitu yang pertama, pengalaman yang membuat stres atau traumatis. Yang kedua, respon tubuh terhadap stres. Yang ketiga, ciri kepribadian atau temperamen. Yang keempat, yaitu faktor risiko seperti riwayat gangguan mental dalam keluarga, diantaranya gangguan kecemasan dan depresi. Selanjutnya, yaitu mengenai gejala stres akut. Terdapat 5 kategori dari sisi psikologis yang terdiri dari gangguan intrusi, yaitu meliputi perasaan tertekan ketika sesuatu mengingatkan akan peristiwa traumatis dan yang dialami episode kilas balik atau mimpi buruk yang berulang kali dan peristiwa traumatis. Yang kedua adalah gejala disosiatif, yaitu meliputi ketidakmampuan untuk mengingat aspek penting dari peristiwa traumatis atau biasanya karena amnesia disosiatif dan bukan dari faktor lain seperti obat-obatan, alkohol, atau cedera kepala, dan pengertian yang berubah dari realitas lingkungan atau diri sendiri. Selanjutnya yaitu gejala gairah, yang meliputi gangguan tidur, kewaspadaan berlebihan, respons mengejutkan berlebihan, kemudian masalah konsentrasi,
mudah tersinggung, serta meledakkan amarah baik verbal atau fisik terhadap objek atau seseorang. Kemudian ada gejala penghindraan, yaitu meliputi upaya menghindari ingatan yang menyedihkan terkait dengan peristiwa traumatis dan menghindari komponen eksternal seperti orang, tempat, aktivitas, objek, atau situasi yang membangkitkan ingatan atau peristiwa traumatis. Kemudian yang terakhir adalah suasana hati yang negatif, yaitu meliputi ketidakmampuan yang secara terus-menerus merasakan emosi positif atau sulit merasakan cinta dan bahagia. Dan kemudian untuk penyebab stres akut, itu stres akut juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah kebisingan, lampu, lalu lintas, kerumunan, isolasi, kelaparan, penyakit, infeksi, sentuhan, kedekatan dengan orang lain, atau disebut dengan proxemics, ataupun karena perubahan cuaca, atau membayangkan ancaman, atau mengingat situasi atau peristiwa berbahaya. Baik, di sini saya akan membahas tentang usaha mengatasi stres akut. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi stres akut itu ada 4 cara. Yang pertama adalah terapi farmakologi. Apa sih terapi farmakologi? Jadi, terapi farmakologi merupakan suatu jenis terapi yang menggunakan obat-obatan yang berkhasiat memulihkan fungsi gangguan neurotransmitter di susunan saraf pusat otak. Lebih tepatnya adalah bagian sistem limbik yang berfungsi mengatur alam pikiran, alam perasaan, dan perilaku seseorang. Nah, di terapi ini sering sekali memakai obat-obatan. Obat-obatan yang sering dipakai adalah obat anti cemas, golongan benzodiazepin seperti diazepam, lorazepam, alprazolam, dan antidepresi. Selanjutnya, cara yang kedua adalah dengan psikoterapi. Psikoterapi yang digunakan adalah pendekatan perilaku dan dapat dilakukan dengan mengubah perilaku yang menimbulkan stres akut, toleransi atau adaptasibilitas terhadap stres akut yang dialami, menyeimbangkan antara aktivitas fisik dan penyerapan nutrisi, serta memanajemen perencanaan, organisasi, dan waktu. Selanjutnya yaitu adalah dengan cara pendekatan kognitif. Pada pendekatan kognitif, terapi dengan pendekatan kognitif bertujuan untuk mengubah sikap dan pola pikir individu menjadi positif, membekali diri dengan pengetahuan tentang stres, serta menyeimbangkan antara aktivitas otak kiri dan kanan. Pendekatan kognitif bisa juga dilakukan dengan menggunakan metode hipnoterapi. Dan yang terakhir adalah metode coping stress menggunakan teknik relaksasi. Pada metode ini, psikoterapi dilakukan dengan tujuan untuk melepaskan berbagai macam ketegangan yang selama ini dialami oleh individu. Relaksasi yang dilakukan bisa berupa relaksasi otot, relaksasi kesadaran indera, dan relaksasi pikiran. Materi yang berikutnya yaitu usaha mengatasi stres pasca trauma. Terdapat 2 teknik yaitu melalui terapi farmakologi dan psikoterapi. Terapi farmakologi ini merupakan langkah lanjutan dari pengobatan pasien yang sudah dijalani sebelumnya. Obat-obatan yang biasanya dipakai ialah benzodiazepin yang dapat membantu pasien beristirahat dan tidur, antipsikotik yang biasanya diberikan kepada orang dengan gangguan mental lain seperti skizofrenia, antidepresan yang dapat membantu orang dengan PTSD mengurangi perasaan tegang atau sedih. Obat-obatan tersebut biasanya digunakan sebagai obat yang sudah diberikan sejak lama dan kini dilanjutkan sesuai dengan resep dokter yang bersangkutan. Teknik yang kedua dapat
dilakukan dengan psikoterapi. Beberapa tekniknya antara lain anxiety management yang terdiri dari beberapa metode. Yang pertama, relaxation training, yaitu belajar mengontrol ketakutan dan kecemasan secara sistematis dan merelaksasikan otot-otot utama. Yang kedua, breathing retraining, yaitu belajar bernafas dengan paru secara perlahan, santai, dan menghindari bernafas dengan tergesa-gesa yang akan menimbulkan perasaan tidak nyaman. Yang ketiga, positive thinking and self-talk, yaitu belajar untuk menghilangkan pikiran negatif dan mengganti dengan pikiran yang positif ketika sedang menghadapi berbagai hal yang menimbulkan stres. Yang keempat, assertiveness training, yaitu belajar bagaimana mengekspresikan harapan, opini, dan emosi tanpa menyalahkan atau menyakiti orang lain. Yang terakhir, talk stopping, yaitu belajar bagaimana mengalihkan pikiran ketika sedang memikirkan hal-hal yang dapat memicu timbulnya stres. Baik, dan yang kedua yaitu kognitif terapi. Terapis membantu untuk mengubah kepercayaan yang tidak rasional yang mengganggu emosi dan aktivitas. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasikan dan mengumpulkan bukti bahwa pikiran tersebut tidak rasional, kemudian mengadopsi pikiran yang lebih realistik untuk membantu mencapai emosi yang lebih seimbang. Teknik yang ketiga, exposure terapi. Terapis membantu klien menghadapi situasi yang khusus yang mengingatkan pada trauma dan menimbulkan ketakutan yang tidak realistis dalam kehidupannya. Terdapat dua cara. Yang pertama, exposure in imagination, yaitu bertanya pada penderita untuk mengulang cerita secara detail sampai tidak mengalami hambatan dalam menceritakannya. Atau exposure in reality, membantu menghadapi situasi yang aman yang terjadi sekarang tetapi ingin dihindari karena menyebabkan ketakutan yang sangat kuat, seperti contohnya kembali ke rumah di mana telah menjadi perampokan sebelumnya. Pengulangan situasi disertai penyadaran yang berulang akan membantu menyadari situasi lampau yang menakutkan tidak lagi berbahaya dan dapat diatasi. Islam mengenalkan stres di dalam kehidupan ini sebagai cobaan. Datangnya cobaan kepada diri kita ini yang dirasakan sebagai stres atau tekanan dalam diri. Contohnya saja kematian, sakit, dan kehilangan. Bukan hanya kondisi yang buruk yang menjadi cobaan, namun kekayaan, anak, kepandaian, dan jabatan juga menjadi cobaan bagi manusia. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 10 menyatakan kondisi stres dan gangguan psikologis yang mengikuti manusia sebagai penyakit hati. Lebih jelasnya berbunyi, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Kemampuan berpikir individu pada kondisi stres mengalami perubahan, terutama dalam konsentrasi, kemampuan memahami situasi, pengambilan keputusan, dan menemukan solusi. Kontrol emosi yang lemah ini juga dapat menjadi pintu bagi perasaan kurang percaya diri, yang kemudian bermuara pada lemahnya upaya untuk segera mengatasi situasi. Pada individu tertentu sering ditemukan gangguan pola makan dan pola tidur, sehingga berat badan menurun dan kelelahan yang luar biasa. Akibat tersebut akan mengarahkan individu kepada kontak sosial yang lemah sehingga
perhatian dan kepedulian kepada lingkungan sosial menjadi hilang. Menilai akibat sangat besar pada stres, maka dibutuhkan kemampuan untuk mengelola stres. Stres tidak mungkin selamanya dihindari karena merupakan ujian dan cobaan dari Allah yang tidak dapat diatur oleh manusia. Langkah terbaik adalah menyiapkan sikap dan perilaku mengelola stres sehingga mampu menangkal akibat stres. Secara rinci, beberapa cara mengelola stres yang diajarkan oleh Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat ikhlas. Islam sudah mengajarkan agar senantiasa berniat ikhlas dalam berusaha, dengan tujuan agar nilai usaha tinggi di mata Allah dan dia mendapat ketenangan apabila usaha tidak berhasil sesuai harapan. Ini terdapat dalam surat At-Taubah ayat 91 yang artinya tiada dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, sabar dan sholat. Sabar dalam Islam adalah mampu berpegang teguh dan mengikuti ajaran agama untuk menghadapi atau menentang dorongan hawa nafsu. Orang yang sabar akan mampu mengambil keputusan dalam menghadapi stresor yang ada. Yang ketiga, bersyukur dan berserah diri atau tawakal. Salah satu kunci dalam menghadapi stresor adalah selalu bersyukur dan menerima segala pemberian. Saat stresor musibah datang menghampiri, biasanya akan mudah timbul rasa kehilangan sesuatu dalam diri. Hal ini membutuhkan rasa percaya atau keimanan bahwa diri kita ini bukan siapa-siapa. Diri ini adalah milik Allah, dan apapun yang ada di sekeliling kita adalah milik Allah. Mensyukuri apa yang sudah diberikan dan berserah diri akan menghindarkan kita dari perasaan serakah dan beban pikiran lainnya. Yang keempat, doa dan zikir. Melalui zikir, perasaan menjadi lebih tenang dan khusyuk, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan konsentrasi, kemampuan berpikir secara jernih, dan emosi yang menjadi lebih terkendali. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.